Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan depan belakang kamu juga. Amin. Hari ini saya mau ajak saudara untuk kembali melihat Tuhan Yesus dalam firman. Khususnya dalam perjanjian lama. It is okay, selalu kita melihat Yesus dalam firman. Amin. Hari ini saya mau ajak saudara untuk melihat Yesus dalam perjanjian lama, khususnya dalam berkat anak-anaknya Yakub. Alkitab menceritakan Yakub memiliki beberapa orang anak dari istrinya yang bernama Lea dan Rahel, kemudian juga beberapa orang anak dari gundiknya yang bernama Bilha dan Silpah. Keseluruhan anaknya berjumlah berapa orang? 12 orang. Seluruh anaknya 12 orang. Waktu Yakub sudah menjadi tua, sebelum dia mati, dia memanggil ke-12 anak-anaknya dan memberkati satu persatu. Kejadian pasal 49 ayat yang pertama. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul supaya ku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Kata di kemudian hari di sini bukan berbicara tentang apa yang akan dialami oleh ke-12 anak-anak Yakub secara langsung di masa mendatang dalam kehidupan mereka, bukan. Seperti yang sudah kita pelajari selama ini, seluruh Alkitab saudara, dari Kejadian sampai Kitab Wahyu, semuanya tidak lain, tidak bukan berbicara tentang siapa? Tentang Yesus, bukan tentang yang lain. Di dalam perjanjian lama, semuanya berbicara tentang Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, semua harus digenapi. Yang tertulis tentang aku dalam kitab Musa, dalam kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Yakub memanggil anak-anaknya, kemudian memberitahukan kepada anak-anaknya apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ini bukan berbicara tentang apa yang anak-anaknya akan alami secara langsung dalam kehidupan mereka di masa mendatang, bukan. Tetapi tidak lain, tidak bukan, semuanya berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Di kemudian hari di sini berbicara tentang adanya suatu nubuatan. Di dalam berkat Yakub kepada anak-anaknya, yang tidak lain tidak bukan, semuanya berbicara tentang apa yang terjadi sama Yesus. Baik waktu Yesus datang yang pertama kali ke dalam dunia ini, seperti yang dicatat dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maupun sebelum Yesus datang yang kedua kali. Nah, di sini Yakub memanggil anak-anaknya, memberkati satu persatu anak-anaknya. Tapi kita tidak bisa lihat semuanya. Kita akan sambung minggu depan. Hari ini kita akan melihat berkat Yakub kepada anak yang sulung. Anak yang pertama, siapa anak yang pertama? Ruben. Dan kita akan melihat berkat Yakub kepada anak yang paling dia sayang. Siapakah dia? Yusuf. Yang lain kita akan lihat minggu depan. Ingat, semuanya berbicara tentang siapa? Yesus. Hari ini saudara melihat Yesus dalam berkat anak Yakub. Semakin saudara melihat, semakin kamu diberkati, semakin kamu diubahkan. Amin. Kejadian pasal 49 ayat 3 sampai dengan 4. "Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang utama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku." Ruben, engkaulah anak sulungku. Jadi anak sulung Yakub bernama siapa? Ruben. Kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang utama dalam keluhuran. Ruben adalah anak sulung. Siapa di sini anak sulung? Boleh angkat tangan anak sulung? Wow, puji Tuhan. Banyak juga anak sulung. Di dalam perjanjian lama, tradisi Yahudi, anak sulung adalah anak yang spesial. Kenapa? Mereka punya berkat yang spesial. Apa itu? Berkat anak sulung. Apa berkat anak sulung? Berkat ganda. Ingat, ini semua gambaran. Yang tadi tunjuk tangan, jangan merasa berhak untuk menerima berkat ganda. Kebetulan nih Pak, kita mau bagi warisan. Saya anak sulung, saya harus dapat 2 kali lipat. Apa berkat anak sulung? Berkat anak sulung, berkat ganda. Mereka mendapat berkat 2 kali lipat dibanding dengan anak-anak yang lain. Engkau yang membual seperti air, tidak lagi engkau yang terutama.
tidak lagi engkau yang terutama. Artinya apa? Ruben dia tertolak sebagai anak sulung. Kenapa dia ditolak sebagai anak sulung? Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Ruben dia tertolak sebagai anak sulung. Alkitab berkata, dia telah melanggar kesucian ayahnya. Apa yang Ruben lakukan saat itu sehingga dia dikatakan melanggar kesucian ayahnya? Kejadian 35 ayat 22. Ketika Israel diam di negeri itu, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Dan kedengaranlah hal itu pada Israel. Terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Yakub, sehingga Ruben tidak lagi yang terutama. Dia ditolak sebagai anak sulung. Kenapa? Karena dia melanggar kesucian ayahnya, tidur dengan Bilha, gundik ayahnya. Dia tertolak sebagai anak sulung. Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan banyak menemukan di mana Tuhan menolak anak sulung dan memberkati anak yang kedua dengan berkat anak sulung. Anak yang kedua boleh bilang amin. No, ini gambaran. Ini gambaran. Siapa contohnya? Ismail dan Ishak. Siapa lagi contohnya? Esau dan Yakub. Siapa lagi? Manasye dan Efraim. Manasye dan Efraim adalah anak-anaknya Yusuf, cucunya Yakub. Setelah sekian lama Yakub berpisah dengan Yusuf. Waktu mereka ketemu lagi, Yusuf sudah mempunyai 2 orang anak. Yang pertama siapa? Manasye, anak sulungnya Manasye. Anak yang kedua siapa? Efraim. Waktu Yakub bertemu dengan cucu-cucunya, Yakub memberkati kedua cucunya. Tapi waktu Yakub memberkati kedua cucunya, Manasye dan Efraim, siapa anak sulung? Manasye. Anak yang kedua siapa? Seharusnya tangan kanan Yakub ada di atas kepala Manasye, tangan kirinya ada di atas kepala Efraim. Tetapi waktu Yakub memberkati Manasye dan Efraim, tangannya bersilang. Alkitab berkata tangannya bersilang. Ketika Yusuf melihat, Yusuf berkata, "Bapak, janganlah engkau berbuat demikian." Tapi tidak, tetap Efraim terima berkat anak sulung, dia anak kedua. Tapi Manasye, dia anak sulung, dia tidak terima berkat anak sulung. Ini merupakan gambaran. Siapa anak sulung di sini? Ya, nggak ada yang mau tunjuk tangan lagi. Ini gambaran. Saudara mau anak sulung, mau anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-10, it is okay. No problem. Ini hanya gambaran. Yesus adalah yang sulung. Amin. Dia adalah yang sulung. Setelah Yesus mati di atas kayu salib, lahirlah anak berikutnya. Siapa? Gereja, saudara dan saya. Sebagai yang sulung, dia tertolak. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, dia tergantung, ditolak surga, ditolak bumi. Dia tergantung, dia tertolak, bukan karena dia berbuat salah seperti Ruben, bukan. Dia tertolak, tergantung antara surga dan bumi, karena dia menanggung semua dosamu. Dia tidak berdosa, dia menjadi berdosa. Dia tertolak supaya hari ini gereja, saudara dan saya bisa menerima berkat anak sulung. Amin. Saudara bisa diberkati 2 kali lipat. Itu sebabnya waktu saudara datang sama Tuhan, Tuhan, engkau sudah tertolak sebagai yang sulung. Supaya hari ini saya diberkati 2 kali lipat. Berkati kesehatan saya Tuhan 2 kali lipat. Berkati karir saya 2 kali lipat. Saudara berhak. Kenapa? Karena berkat anak sulung jatuh ke tangan saudara. Sebagai orang percaya, Tuhan berkati studi anak-anak saya 2 kali lipat. Berkati karir anak-anak saya 2 kali lipat. Kalau ada di antara saudara yang tidak percaya, nggak masalah. Saudara terima satunya buat saya. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu berhak diberkati 2 kali lipat. Amin. Jadi ini merupakan gambaran Yesus sebagai yang sulung. Dia tertolak, ditolak surga, ditolak bumi. Bukan karena dia berbuat dosa, tapi karena dia menanggung semua dosamu. Supaya hari ini anak berikutnya, siapa anak berikutnya? Saudara dan saya. Gereja bisa diberkati dengan berkat anak sulung. 2 kali lipat diberkati. Amin. Sekarang kita langsung lihat Yusuf, anak yang paling dia sayang. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat.
oleh pertolongan yang maha kuat pelindunganku. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semua akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Ayat yang ke-22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Ingat baik-baik, berkat Yakub kepada Yusuf, nubuatan Yakub kepada Yusuf bukan berbicara tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan Yusuf secara langsung di masa mendatang, tapi semuanya ini berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Dan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Musa. Ini kitab Musa, kitab Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi semua yang tertulis itu semuanya berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Yesus disembunyikan dalam bentuk gambaran, dalam bentuk tokoh, dalam bentuk cerita, dan semuanya harus digenapi. Jadi berkat Yakub kepada Yusuf, nubuatan Yakub kepada Yusuf mengacu kepada satu nubuatan. Di dalam berkat ini semuanya berbicara tentang apa yang terjadi sama Yesus. Harus digenapi. Tentang siapa? Tentang Yesus. Digenapi di mana? Perhatikan baik-baik. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air, yang dahan-dahannya mengatasi tembok. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Ia pun meninggalkan Yudea, kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Kenapa dia harus melintasi daerah Samaria? Kita sudah pernah membahas cerita tentang ini beberapa minggu yang lalu. Kenapa? Karena di Samaria, di sana ada seorang perempuan yang membutuhkan kasih dari seorang juru selamat. Ingat baik-baik, waktu Yesus datang pertama kali ke dalam dunia ini, dia hanya berperkara kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Bukan kepada orang Samaria, hanya kepada orang Yahudi. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya siapa? Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Di sini ada satu kebenaran yang tersembunyi yang Roh Kudus mau saudara dan saya mengetahuinya. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Yesus datang ke Samaria di sebuah kota yang bernama Sikar. Kemudian diceritakan dekat tanah yang diberikan Yakub kepada Yusuf, nubuat Yakub kepada Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Yesus datang ke Samaria di sebuah kota yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub kepada Yusuf. Di situ ada sumur Yakub, karena dia letih, dia duduk di pinggir sumur itu. Ingat, di dalam sumur ada mata air. Betul? Di dalam sumur ada mata air. Jadi ingat nubuatan Yakub kepada Yusuf. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan muda. Pohon buah-buahan muda pada mata air. Amin. Pohon buah-buahan muda pada mata air. Jadi waktu Yesus duduk di pinggir sumur yang diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf, ini merupakan penggenapan dari nubuatan Yakub kepada siapa? Yusuf. Dia seperti pohon buah-buahan muda pada
mata air. Ini penggenapannya di sini. Dan dahan-dahannya naik melampaui tembok. Apa yang dimaksud dengan tembok di sini? Tembok di sini berbicara tentang pembatas. Pembatas antara siapa? Antara orang Yahudi dengan orang bangsa-bangsa lain. Seperti yang tadi saya katakan, waktu pertama kali Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus hanya berperkara kepada siapa? Hanya orang-orang Yahudi, ada batasnya. Hanya orang-orang Yahudi. Betul? Kesembuhan hanya untuk orang Yahudi. Keselamatan hanya untuk orang Yahudi. Berkat hanya untuk orang Yahudi. Tetapi terkadang ada bangsa-bangsa lain yang juga menerimanya. Enggak semua, hanya sebagian kecil menerimanya. Saudara masih ingat waktu ada perempuan Kanaan yang mengharapkan kesembuhan dari Yesus untuk anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita? Perempuan ini datang kepada Yesus. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Ingat, sebutan anak Daud hanya dipakai oleh orang-orang Yahudi. Karena hanya orang Yahudi tahu bahwa Mesias datang dari keturunan Daud. Artinya apa? Dia perempuan Kanaan. Dia datang sama Yesus berpura-pura sebagai orang Yahudi. Yesus tahu dia berpura-pura. Itu sebabnya no respon. Jadi datang apa adanya saudara. Nggak perlu berpura-pura. Yesus tahu setiap detil kehidupanmu. Sekalipun dia tahu, dia tetap mengasihimu. Itu sebabnya nggak perlu berpura-pura. Amin. Kemudian perempuan ini berkata sama Tuhan, ya Tuhan, kasihanilah aku. Anak Daudnya dibuang sekarang. Dia datang apa adanya. Dan Tuhan berkata begini, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Ada tembok. Ada pembatas. Tidak baik mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak di atas meja dan melemparnya kepada anjing. Jadi pada saat itu orang Yahudi menggambarkan mereka sebagai domba dan bangsa-bangsa lain sebagai anjing. Tapi perempuan ini berkata, benar Tuhan. Tapi anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sedikit aja. Nggak usah yang utama, sedikit aja. Karena dia tahu yang utama itu buat siapa? Buat bangsa Israel. Yang sedikit buat siapa? Remah-remah yang jatuh buat bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan berkata, hai ibu besar imanmu. Terjadilah seperti apa yang kau percaya. Anaknya sembuh. Ada tembok hanya untuk orang Yahudi, tetapi terkadang dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Itu orang Kanaan. Tetapi konteksnya di sini, perhatikan baik-baik. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan muda, pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dia datang ke Samaria, dekat sumur yang diberikan Yakub kepada Yusuf. Di situ ada mata air, dia duduk dan dahannya mengatasi tembok. Artinya apa? Ada seseorang yang menerima sesuatu dari Yesus di sana. Siapakah dia? Kalau saudara baca terus ayatnya, di situ diceritakan ada seorang perempuan Samaria. Dia datang ke sumur jam 12 siang. Ini nggak lazim, nggak umum. Karena kenapa? Karena biasanya seorang perempuan kalau datang ke sumur itu pagi-pagi, jam 7, jam 8 mereka sama-sama datang ke sumur. Tapi perempuan ini, dia datang jam 12 siang. Kenapa? Untuk menghindari gosip. Karena dia punya latar belakang yang kurang baik. Dia kawin cerai 5 kali, dia hidup bersama dengan laki-laki lain yang sekarang yang bukan suaminya. Dia datang ke sumur jam 12 siang. Siapa yang menunggu dia di sana? Pohon buah-buahan muda pada mata air. Tidak lain, tidak bukan adalah siapa? Yesus. Amin. Dia harus melintasi daerah Samaria. Harus. Untuk apa? Untuk bertemu dengan seorang perempuan yang membutuhkan kasihnya. Itu sebabnya saya mau kasih tahu sama saudara. Kasih Yesus bukan kasih yang general. Tapi kasih Yesus adalah kasih yang personal. Dia tidak mengasihimu secara general. Dia mengasihimu secara personal. Dia mengasihi pribadi lepas pribadi. Dia tahu semua kehidupanmu. Dia tahu semua kekuranganmu. Dia tahu semua ketidaksempurnaanmu. Tapi dia tetap mengasihimu. Amin. Perempuan ini tidak tahu kalau Yesus meninggalkan Yudea kembali ke Galilea. Tapi harus melintasi Samaria. Khusus untuk bertemu dengan perempuan ini. Perempuan ini gak pernah tahu. Perempuan ini gak pernah tahu Yesus begitu mengasihi perempuan ini. Bahkan sampai-sampai Yesus membuat dirinya begitu bergantung kepada perempuan ini.
berikan aku minum. Coba saudara bayangin. Tuhan minta minum. Berikan aku minum. Kemudian perempuan ini berkata, masakan orang Yahudi minta minum kepada orang Samaria? Perempuan ini berkata demikian karena memang pada saat itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau tahu karunia Allah, dan kalau engkau tahu siapa yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya kamu akan minta kepadanya, dan dia akan memberikan kepadamu air hidup. Ayat 11 sampai 14. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kalau saudara lihat respon dari perempuan ini, sesungguhnya perempuan ini tidak mengerti apa yang Yesus bicarakan kepada perempuan ini. Perempuan ini berpikir Yesus berbicara tentang air secara fisik yang ada dalam sumur itu. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan, engkau tidak punya timba, sedangkan sumur ini amat dalam. Yesus tidak berbicara tentang air secara fisik. Sesungguhnya Yesus sedang berbicara tentang kehidupan perempuan ini, yang haus akan kasih. Itu sebabnya dia mencari kasih dari tempat yang salah. Dia mencari kasih dari tempat yang salah. Kemudian Tuhan berkata, kalau kamu minum air ini, karena dia berpikir tentang air dalam sumur, air secara fisik, Tuhan berkata begini, kalau kamu minum air ini, kamu pasti haus lagi. Sesungguhnya Tuhan mau menyampaikan, kamu itu orang yang haus akan kasih. Itu sebabnya kamu mencari kasih dari tempat yang salah. Kalau kamu mau memuaskan kasihmu, rasa sepimu dari human relationship, dari hubungan manusia, kamu pasti haus lagi. Kamu pasti haus lagi. Betul? Kamu pasti haus lagi. Karena hubungan antara manusia dengan manusia itu sifatnya menuntut. Dengan si A, saya tuntut ini, saya tuntut itu. Tapi karena dia tidak bisa memberikan B sama saya cari B dari tempat yang lain. Dia bisa berikan B sama saya, tapi dia nggak bisa berikan A sama saya. Saya cari tadi tempat yang lain. Jangan mencoba memuaskan rasa hausmu dari human relationship. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Betul? Tuhan berkata begini, kalau kamu mau mencoba memuaskan rasa hausmu dari human relationship, dari hubungan dengan manusia, kamu pasti haus lagi. Itu sebabnya perempuan ini, dia kawin cerai 5 kali, dan sekarang dia hidup dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Karena human relationship tidak bisa memuaskan saudara. Pasti ada kurangnya, karena manusia tidak ada yang sempurna. Tapi Tuhan berkata, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya. Dia kawin cerai 5 kali. Sekarang dia hidup dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Yang ke-6, sekarang dia ketemu dengan pribadi yang ke-7. 7 adalah angka yang sempurna. Kasih yang sempurna. Kalau kamu mengalami kasih yang sempurna, kasih dari Tuhan, kamu tidak akan pernah lagi mencari kasih dari tempat lain. Amin. Lebih daripada itu, kasih yang kamu terima daripadaku, itu akan menjadi mata air yang akan meluap sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Jadi bagaimana caranya memuaskan rasa haus akan kasih? Jangan cari dari human relationship, tapi berikan waktumu sama Tuhan. Baca firman Tuhan, duduk di kakinya, rasakan kasih Tuhan. Amin. Kasih yang saudara rasakan akan memuaskan semua rasa haus dalam seluruh area kehidupan. Dan kamu tidak akan pernah mau cari kasih dari tempat yang lain. Yang percaya boleh bilang amin. Tapi tetap perempuan ini nggak ngerti apa yang Tuhan katakan. Ayat yang ke-15.
Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke tempat sini untuk menimba air. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dia tetap nggak ngerti apa yang Yesus katakan. Yesus bukan berbicara air secara fisik, tapi Yesus sedang berbicara tentang kehidupan perempuan ini. Tapi Yesus begitu sabar. Mungkin saudara dan saya nggak sabar. Bohwat ngomong sama dia. Sebaiknya saya to the point aja. Enggak. Tapi Yesus begitu sabar. Lihat caranya dia berperkara dengan orang berdosa. Perhatikan baik-baik. Ayat 16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Lihat caranya Yesus. Panggil suamimu. Dia nggak ngerti apa yang Tuhan katakan. Tuhan sedang berbicara tentang kehidupannya yang haus akan kasih, yang mencari kasih dari tempat yang salah, dari satu laki-laki ke laki-laki yang lain. Dan Tuhan ingin membawa dia keluar dari perzinahan. Bagaimana caranya? Panggil suamimu. Panggil suamimu. Suruh datang ke sini. Dan perempuan ini berkata, aku tidak punya suami. Dan Tuhan berkata, tepat katamu. Dalam hal ini kamu berkata benar. Yesus menguji perempuan ini. Yesus bukan memuji perzinahan. Justru Yesus mau membawa perempuan ini keluar dari perzinahan. Bukan dengan penghukuman, tapi dengan kasih. Panggil suamimu. Aku tidak punya suami. Tepat katamu. Bahwa engkau tidak punya suami. Sebab kamu sudah punya 5 kan? Sekarang kamu hidup dengan laki-laki lain yang bukan suamimu. Dalam hal ini, kamu berkata benar. Wow, perempuan ini kaget. Wow, dia tahu segala sesuatunya tentang saya. Tapi sekalipun dia tahu segala sesuatunya tentang saya, kekurangan saya, segala kelemahan saya, tapi dia tidak menghukum saya, justru dia mengasihi saya, bahkan mau memberikan kepada saya air hidup. Dia merasakan kasih Tuhan. Bukan penghukuman, tapi kasih Tuhan. Amin. Yesus tidak menghukum dia. Kamu sudah punya 5 suami kan? Sekarang kamu hidup dengan laki-laki lain yang bukan suami kamu. Tunggu di sini. Dia panggil orang Farisi, lempari dia dengan batu. Tidak. Kasih. Membawa dia keluar dari perzinahan. Amin. Sekali saya ulangi. Kasih Tuhan membawa perempuan ini keluar dari perzinahan. Tuhan tahu segala sesuatunya tentang dia. Dan dia sekarang tahu, dia berdiri di hadapan seseorang yang tahu segala sesuatunya tentang dia, termasuk kekurangan dan dosa-dosanya. Ayat yang ke-25, 26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, aku lemah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Perempuan ini berkata kepada Tuhan, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Dia berdiri di atas seorang yang tahu segala sesuatunya tentang hidup dia. Dan dia percaya, kamu Mesias. Dan Tuhan berkata, akulah dia. Amin, yang sedang berkata-kata dengan kau. Yesus tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Mesias kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat. Tidak pernah. Karena mereka adalah orang yang sombong. Mereka tidak butuh juru selamat. Tapi kepada orang berdosa, Yesus berkata, aku Mesias. Kenapa? Karena orang berdosa butuh juru selamat. Betapa perempuan ini diberkati Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Yesus mau menyatakan dosa perempuan ini? Kenapa Yesus mau perempuan ini tahu bahwa dia tahu segala sesuatunya tentang perempuan ini, termasuk dosa-dosanya? Kenapa? Untuk mempermalukan perempuan ini? Tidak. Karena tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang. Amin. Tidak ada seorang pun. Itu sebabnya beginilah caranya sekarang Tuhan berperkara sama saudara. Dia akan mengkoreksi saudara. Dia akan menegur saudara
bukan di muka umum, tapi dia menegur kamu, dia mengkoreksi kamu ketika kamu duduk diam buka Alkitab. Disitulah Tuhan berbicara sama kamu. Itulah caranya Tuhan mengkoreksi saudara. Lewat apa? Lewat firman. Amin. Kenapa Tuhan mau perempuan ini tahu? Yesus tahu semua dosa-dosanya. Kenapa? Saudara tidak akan pernah mengetahui seseorang begitu mengasihi saudara sampai saudara tahu bahwa sekalipun orang ini sudah tahu segala sesuatu tentang saya, termasuk kekurangan saya, dia tetap mengasihi saya. Waktu saudara tahu, di situ saudara tahu betapa orang ini mengasihi saya. Amin. Yesus mau perempuan ini tahu. Yesus sudah tahu segala sesuatu tentang perempuan ini. Sekalipun demikian, Yesus tetap mengasihi perempuan itu. Di sini perempuan ini tahu betapa orang ini mengasihi saya. Dia menerima kasih Tuhan. Dia minum air hidup. Apa yang terjadi sama perempuan ini? Perhatikan baik-baik. 28 sampai 30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang pernah kuperbuat. Mungkin dia Kristus itu." Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Dia tinggalin tempayannya. Dia tidak lagi fokus sama air secara fisik, tapi dia sekarang fokus sama air hidup. Kasih Tuhan. Dia tinggalin tempayannya. Tempayan adalah tempat mengambil air. Dia nggak butuh tempat mengambil air. Kenapa? Karena air hidup yang dia terima sudah menjadi mata air yang meluap. Dia tidak pernah kekurangan. Amin. Kemudian berkata kepada orang-orang di situ, lalu pergi ke kota. Dia pergi ke kota, dia tinggalin tempayannya, dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang pernah ku berbuat. Mari lihat, ada Mesias." Betul? Ada Mesias. Mungkinkah dia itu Kristus? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara bisa bayangkan, dari seorang perempuan yang kawin cerai 5 kali dan sekarang hidup dengan laki-laki lain yang bukan suaminya, waktu dia ketemu Yesus, ketemunya di mana? Di sumur. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan muda pada mata air. Dia ketemu Yesus di sumur, di mata air yang dahannya mengatasi apa? Tembok. Keselamatan bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tapi keselamatan diterima sama perempuan ini. Amin. Perempuan ini diselamatkan. Dari seorang perempuan yang kawin cerai 5 kali, yang sekarang hidup dalam perjinahan dengan laki-laki yang bukan suaminya. Waktu dia ketemu Yesus, perempuan ini diubahkan menjadi penginjil. Dia beritakan kabar baik kepada orang-orang dan banyak orang menjadi percaya dan datang kepada Yesus. Ini semua tentang siapa? Tentang Yesus. Dan saya mau kasih tahu sama saudara, Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Amin. Tapi dia datang juga untuk saudara, untuk saya. Jadi saudara dan saya adalah buah dari nubuatan Yakub kepada Yusuf. Betapa saudara dan saya diberkati Tuhan. Amin. Saudara bisa melihat Yesus dalam firman? Amin. Bisa melihat Yesus dalam firman? Saudara mendapat kekuatan? Amin. Betapa luar biasanya. Yesus menjelaskan kepada kedua muridnya yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, semua yang tertulis tentang dia. Dalam kitab Musa, dalam kitab nabi-nabi. Setelah mata mereka terbuka, Alkitab berkata, hati mereka berkobar-kobar. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus. Mereka mendapat kekuatan yang baru. Dan saya percaya setiap kali saudara melihat Yesus dalam firman, saudara mendapat kekuatan yang baru. Kamu akan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kamu berjalan, kamu tidak menjadi lesu. Kamu berlari, kamu tidak menjadi lelah. Amin. Kita sudah melihat Yesus, ingat baik-baik. Sebagai yang sulung, dia tertolak. Sebagai yang sulung, dia tertolak. Supaya hari ini, gereja, orang percaya, saudara dan saya, bisa menerima berkatnya Yesus. Berkat anak sulung 2 kali lipat. Amin. Datang sama Tuhan, minta sama Tuhan. Tuhan, engkau sudah tertolak sebagai yang sulung. Supaya hari ini aku, orang percaya, gereja,
aku diberkati 2 kali lipat. Berkati kesehatanku 2 kali lipat. Amin. Berkati usahaku 2 kali lipat. Berkati karirku 2 kali. Berkati studi anak-anakku 2 kali lipat. Ini hak saudara. Berkat anak sulung. Amin. Yang kedua, ingat, Tuhan begitu mengasihi perempuan ini. Bukan secara general. Dia kasihi perempuan ini. Secara personal. Dia meninggalkan Yudea. Pergi ke Galilea. Khusus. Bertemu dengan perempuan ini. Di mana? Di Samaria. Khusus. Dia tahu semua kehidupanmu. Dia tahu semua detilmu. Dia tahu semua kekuranganmu. Dan hari ini. Dia tetap mengasihimu. Amin. Dia nggak pernah nyerah sama saudara. Datang sama dia. Dia punya air hidup. Dia punya roti hidup yang dia mau berikan sama saudara. Setiap hari datang sama Tuhan. Minum air hidup, rasakan kasihnya. Dan saya percaya kasih Tuhan yang saudara rasakan akan mengubahkan hidupmu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Sehingga pada akhirnya saudara menjadi sama seperti dia. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saudara diberkati? Belajar sesuatu? Berikan kemuliaan dan pria bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami telah melihat Yesus di dalam perjanjian lama. Yang telah disembunyikan dalam cerita, dalam gambaran, dalam tokoh, bahkan dalam nubuatan Yakub kepada anak-anaknya. Ruben adalah anak yang sulung, yang terutama, tetapi dia tertolak karena dia melakukan satu kesalahan. Ini merupakan gambaran tentang Yesus. Yesus adalah yang sulung. Dia tertolak. Yesus tertolak bukan karena melakukan kesalahan. Yesus tertolak karena menanggung semua dosa kesalahan kami. Dia tertolak supaya hari ini gereja, orang-orang percaya bisa menerima berkat anak sulung, berkat ganda. Berkati mereka Tuhan dengan berkat anak sulung. Kesehatan mereka diberkati 2 kali lipat. Usaha pekerjaan mereka diberkati 2 kali lipat. Studi anak-anak mereka diberkati 2 kali lipat. Seluruh area kehidupan mereka diberkati 2 kali lipat. Yusuf adalah pohon buah-buahan muda pada mata air yang dahannya mengatasi tembok. Engkau begitu mengasihi setiap kami yang ada dalam dunia ini. Kasih-Mu bukan kasih yang general, tapi kasih-Mu adalah kasih yang personal. Engkau datang ke dalam dunia ini Tuhan. Bukan hanya Engkau mengasihi seluruh dunia ini secara general, tapi Engkau begitu mengasihi kami secara personal. Itu sebabnya hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Karena dahan-dahan-Mu mengatasi tembok. Keselamatanmu bisa sampai kepada kami. Berkat-Mu bisa sampai kepada kami. Betapa kami bersyukur Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami terus menerima kasih-Mu, mengalami kasih-Mu, kasih-Mu akan mengubahkan kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan, amin.